maghrib terus menemukan yang Pak Paim bilang ada pasar goib gitu? Kita secara tepatnya itu jam-jamnya nggak begitu ingat karena kondisi di situ apa ya sangat gelap sekali ya kan, kemudian kayak suasananya mencekam gitu kan. Kita cuma setelah sholat pikir kita cuma bisa duduk melingkar dengan masing-masing kita itu berpegangan tangan ya, kita duduk dan yang bisa kita lakukan di situ ya hanya berdoa, berdoa, pokoknya berdoa menyebut nama Allah, istighfar dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan ya cuma itu. Nah terus pas Pak Paim melihat ada pasar goib itu seperti apa Pak Paim? Dengan teman-teman semuanya melihat atau cuma Pak Paim aja? Nah ini karena pada saat itu kondisi mencekam, itu kita tidak saling berkomunikasi, apalagi hal-hal yang demikian, ya kan? Wallahu a'lam itu yang lain melihat apa enggak saya tidak tahu. Yang jelas kalau saya secara pribadi melihat dengan jelas. Jaraknya itu pandangan seperti itu Kayak sangat dekat sekali. ada suaranya? Suaranya ada, kedengaran. Seperti apa itu kira-kira lebih detailnya itu? Ya itu kalau ada apa ya kayak semacam jalan ya, terus di sampingnya ada orang jualan jagung bakar, ada orang mikul pisang, nah, ada dokar liwat dan sebagainya gitu. Mereka melihat muka Pak Paim nggak? Enggak. Menoleh gitu, menoleh nggak? Jadi di sana itu kayak pasar sehingga tidak apa ya, tidak mereka itu tidak apa ya kok saya tidak tahu ya. Jadi yang jelas saya melihat itu, tapi sana melihat kita nggak tahu. Di sana nggak ada yang mandeng ke apa melihat ke saya secara serius, itu nggak ada. Itu keadaan masih hujan ya? Hujan. Terus pas Pak Paim melihat pandangan tersebut, hujan nggak mereka? Enggak. Iya, nggak hujan. Itu berapa lama itu melihat begitu? Iya, itu apa ya? Itu kita melihat itu ya melihat ya sebentar beberapa menit. Nanti saya istighfar nih, ya saya istighfar terus. Itu nanti hilang lagi, udah nggak ada. Ya kan? Begitu saya melamun, itu muncul lagi, kayak gitu, bolak-balik gitu. Nah, terus sesudah sampai seperti itu sampai pagi atau gimana Pak Paim? Ya, yang jelas itu apa ya? Ya berkali-kali lah. Kalau sampai paginya itu Allah alam ya. Jadi yang jelas kan kita di situ. Kalau saya itu sampai pagi kan nggak bisa tidur karena duduk di bawah dengan kondisi hujan gede, ya kan nggak ada yang bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, nggak tahu yang lain. Pak Paim nggak merhatikan teman yang lain gitu? Gelap sih, kan gelap. Gulita itu? Iya, gelap gulita lah di tengah hutan kayak gitu. Itu nggak ada yang bawa penerang satupun? Nggak ada, ada yang bawa baterai itu, cuman kalau dinyalain baterainya itu apa ya, ya hanya nyala satu jengkal karena kabutnya tebal sekali. Posisinya mereka gimana Pak? Duduk semua? Duduk semua. Bersila semua? Iya, duduk semua bersila. Ada di bawah pohon? Iya. Itu masih hujan terus? Hujan terus. Nggak ada saling tegur sapa, nggak ada yang bertanya gitu? Nggak ada. Semua diem, semua memanjatkan doa, ya kan? Jadi nggak ada komunikasi lah di situ. Kira-kira tuh rasa dinginnya seperti apa itu? Dinginnya ya dingin banget ya karena di gunung, terus kondisinya hujan, ya kan pastinya ya dingin kayak gitulah. Apa yang merasa ada keanehan nggak dinginnya itu kan di atas gunung, hujan, kabut, badai gitu? Dinginnya kok saya belum pernah merasakan gitu, menusuk tulang kah atau gimana? Ya aku cuma merasakan dingin sekali gitu aja udah. Dingin banget terus lah. Itu sampai pagi ya? Iya, sampai pagi. Nah, terus pas pagi itu ketua rombongan, ustadznya itu memutuskan turun. Ya memang harus turun, cuman kan kita bingung karena kita tiba-tiba ada di daerah situ kan kita bingung, kan? Ya kan kita nggak mungkin menetap di situ terus kan nggak mungkin. Kenapa pas mulai jam 5 itu nggak maksa turun Pak Paim pas mulai awal hujan? Kita sudah nggak melihat jalan. Udah nggak lihat jalan? Iya. Pandangan berapa meter itu?
tembus itu kabut itu antara baterai saja ya kita nyalakan itu hanya 1 jengkal, jadi udah nggak melihat apa-apa, jadi mau lihat bawah itu nggak bisa. nggak bisa, gelap banget udah. Karena kabut, terus hari sudah sore juga. Itu jam 5 ya? Ya, jam 5 lebih lah gitu. Ya sekitar itulah. Terus terang-terangnya itu jam berapa Pak? Pas bangun pagi apa pas sholat subuh itu? Itu ya umumnya waktu habis subuh itu. Jadi kan teman saya itu yang namanya Amin Jabir bawa arloji, sehingga waktu subuh itu kan ketahuan jam sekian subuh gitu kan. Kita sholat subuh di situ ya kan sambil menunggu kondisi cuaca agak terang gitu loh. Nah itu kira-kira pas turunnya, mulai turun jam berapa itu Pak? Ya ketika hari sudah mulai terang, Kelihatan matahari tapi nggak ada. pokoknya Masih hujan. masih Ya. hujan tuh. Iya, masih hujan. Tapi yakin ini sudah pagi gitu. Iya yakin. Kenapa? Karena kan hari sudah mulai terang. Oh Pak melihat kayaknya sudah tembusan kabut itu udah bisa melihat lah. Iya, jauh yang gitu. lihat ya kan meskipun ada kabut dan kabutnya itu kan sudah tidak setebal kemarin, ya kan. Terus karena pergantian dari malam ke siang itu kan biasanya kelihatan pas mulai terang kayak gitu kan. Iya. Nah, ini akhirnya nih pas mulai turun nih Iya. tragedinya nih dimulai ya Hmm. untuk teman-teman yang pada wafat lah di Iya. gunung gitu. Nah itu kira-kira ada perasaan nggak Pak? Waduh ini kayaknya nih ada hal yang tidak kita inginkan gitu. Ada nggak gitu? Ya, jadi ketika kita masih utuh 24 orang, kita tidak merasakan apa-apa. Lah begitu teman kita sudah pada mulai meninggal, saya secara pribadi baru merasa. Nih. Jadi mulai salah satu yang pertama yang meninggal itu kan masih utuh nih 24 sebelum ada yang satu pun meninggal. Papain itu ada rasa wah ini kayak ada resiko yang sangat tinggi nih buat saya pribadi sama teman-teman gitu. Nggak ada. Punya keyakinan bisa turun semua. Iya. Selamat. Iya, ya yang jelas saya nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada perasaan galau dan sebagainya nggak ada. Tapi begitu teman kita sudah ada yang meninggal dan semakin kesini semakin bertambah, nah perasaan saya sudah mulai tumbuh. Nah ini saya akhir di sini. Nah waktu menurunin itu Papain itu nggak sesuai jalur nggak? Enggak. Jalur awal Papain itu mendaki gitu. Enggak. Jadi apa yang kita lewati kemarin dengan apa yang kita turuni pada saat pulang itu sudah sangat berbeda. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Masya Allah. Nah mulai nih yang satu persatunya wafat lah di gunung itu. Nah awalnya ini yang meninggal dulu itu siapa Papain pas mulai sudah melewati bukit ya atau apa? Bukit atau lereng ya, lereng gunung terus menuju ke lereng satu lagi kan naik gitu kan. Itu kan sudah melewati semua. Itu masih melangkah atau gimana? Berarti apa Papain? Itu sudah setelah kita melewati dari jurang itu naik kan kita berjalan kira-kira 300-400 meter itu teman kita yang bernama Kasuri itu Ini satu angkatan? ya satu angkatan, satu kelas, satu kamar itu dari Lamongan asalnya itu meninggal yang paling pertama. Itu dia pas di baris keberapa Papain? Kan kayak orang baris kan Iya, turun ya. iya. Papain itu di posisi depan atau di posisi belakang? Ya, itu di posisi tengah itu. Tapi yang baris keberapa saya sama sekali nggak ingat. Papain di baris terdepan apa di Enggak, di terdepan kan pembimbing sama ustadz. belakang? Ya saya gitu. Lah kalau saya tuh ya di tengah apa? Yang jelas nggak di belakang sendiri, di tengah. Tapi barisan keberapa itu saya lupa itu nggak menghitung barisan keberapa. Pak Sori pun pada saat itu saya nggak ingat dia barisan keberapa. Yang jelas kita tahu setelah kita jalan tanpa sebab tiba-tiba dia jatuh dan meninggal. Papain bukan di barisan depan atau di belakang bukan? Bukan. Di barisan Tengah-tengah lah. oh gitu. Itu salah satu barisan semua kan? Iya, jadi itu kan jalannya berarti beriringan 1, 2, 3, 4, 5 Iya. gitu. Nah iya. Ya. Papain di barisan tengah. Tengah. Almarhum Basori Ya tengah juga, cuman nggak artinya nggak
nggak dekat banget loh, agak sana gitu loh. Berarti di depannya Pak Paim. Iya. Oh, di belakangnya, di belakang. Pas tahu almarhum Mbak Sori itu jatuh, des gitu, itu dari mana tuh infonya? Dari Iya, belakang? dari belakang. Gimana bicaranya? Stop, ini ada yang jatuh. Kita berhenti kan? Heeh. Nah, kita nengok ke belakang, ya kita dekati, oh ini dikiranya pingsan, ya kan? Setelah kita periksa dari denyut nadinya, dari napas di hidung dan sebagainya, ya udah nggak ada. Nah, maka satu mete ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita udah yakin kalau dia udah meninggal. Itu dilihat dari apa Pak Paim? Kan wajahnya apa kelihatan sudah emang orangnya sudah tiada atau pingsan atau gimana? Enggak, udah Pucat kah? Iya, ya, Biru kah? ya selayaknya orang meninggal. Dan pada saat itu kan kondisi masih hujan. Masih hujan. Masih hujan. Itu udah terlelap matanya. Iya. Apa melihat begini atau terlelap? Ya, terlap. Terlelap. Iya. Itu teman-teman ngecek semua Dicek dadanya. semua, iya semua dicek. Pak Paim ngecek juga, Ya saya cuma melihat. melihat. Ya. Ya. Dan Ustadz Sumeti udah ini karena dicek dari napas hidung dan nadi dan sebagainya. Nah, akhirnya Bapak sama Ustadz Sumeti. Cara bopong gimana Pak Paim? Pak Cara Paim kan bawa bopong. tas kan? Hah? Bawa tas. Enggak, jarang bawa tas. Ada tas itu hanya beberapa orang yang bawa, tidak semua bawa tas. Jadi perbekalan itu ditaruh satu tas. Iya, kadang ada yang titip sini, ada yang titip temannya sini kayak gitu. Jadi tidak semuanya bawa tas. Pak Paim lenggang. Lenggang saya. Cuma bawa jaket doang. Ya terus pas almarhum Mbak Sori itu dinyatakan meninggal, mulailah dibopong untuk turun gitu Ya. kan. Nah, yang bopong itu Pak Paim atau Bukan Ustadz Humedi. dengan Ya pertama dia yang bopong pertama dia. bopong Ya kan? sendiri gitu. Iya, dibopong sendiri, taruh sini. Nah, terus nanti gantian teman yang lain, gantian teman yang lain kayak gitu. Hujan menurunin Iya. bawah. Pada saat itu jalannya nggak begitu turun, kayak datar aja. Dulu. Saya ingat Pak Paim nggak lewat jalur situ ya. Enggak, sama kemarin waktu berangkat gak lewat jalur itu. Tapi pas mau turun itu masih ngebabat nggak? Enggak, udah nggak apa-apa. Kan aritnya masih dipegang. Enggak, aritnya itu udah ketinggalan, nggak tahu, saya lupa itu. Aritnya pada pulangnya itu nggak tahu ketinggalan di atas atau siapa yang bawa, kita sudah nggak lihat, nggak ingat arit. Jadi nggak ada yang udah nggak ada yang bawa arit. Nggak Pak? ada, kayaknya Pas almarhum dibopong tuh nggak bawa nggak arit. ada, ya. Nah, mulailah jalan gitu. Ya. Jalan menurunin gitu. Terus korban berikutnya itu pas di posisi mana itu Pak Paim? Kalau korban berikutnya saya tidak begitu mengingat, yang jelas Kan sesuai barisan nih, Ya. barisan lagi dimulai barisan. Ya, Gendong kan almarhum. barisan 1, 2, 3, 4, 5-nya sampai 24 itu kan saya lupa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, yang ke-8 siapa, kan saya nggak ingat. Heeh. Ya kan, ya tiba-tiba gitu aja, ya kan, tiba-tiba ada yang satu lagi meninggal lagi, ya kan, satu lagi meninggal lagi, sampai 7 orang. Kayak gitu. Pas yang korban kedua Ya, itu siapa Pak Paim? saya lupa itu. Nah, saya lupa. Nah, pas korban kedua berarti almarhum Mbak Sori kan ditaruh tuh sama pusat medi untuk mengecek lagi nih korban Ya, kedua. ya, Itu selisih berapa pertama. menit itu korban kedua dengan Korban almarhum pertama. Eh, Itu ya saya kalau menitnya dan sebagainya saya nggak ingat sama sekali ya. Berapa langkah? Iya, Berapa berapa langkah? lamanya itu sekitar mungkin 20 menit sampai setengah jam lah mungkin. berarti setengah jam perjalanan turun, almarhum Mbak Sori dibopong oleh Ustadz Tumedi, ada korban kedua. Ya, dua. Dan dibopong lagi. Yang bopong Saya lupa. ada. Iya, bopong ada, dibopong lagi. Dan Ustadz Basuri aja yang bopong bukan cuma Ustadz Medi. Hmm. Ya, jadi bopongnya gantian teman-teman gitu. Jalan nih korban Iya. kedua. Sekitar berapa menit tuh? Ada korban ketiga lagi, sudah korban kedua. Itu waktunya nggak lama kok. Waktunya nggak lama. Jadi apa ya, mereka pada almarhum pada meninggal itu waktunya nggak lama. Yang jelas dari Pak Sori meninggal sampai korban ketujuh itu yang paling memakan waktu sekitar 1 jam, perjalanan tidak begitu lama sih. Itu sudah melewati itu ya, ular ya. Sudah, ya sudah. Korban pertama sudah melewati ular ya. Iya, sudah. Berarti almarhum juga melihat ya. Iya, almarhum enggak. Kan kita melewati ada ular itu, Pak Sori sudah meninggal.
Jadi sebelum ular itu ada, almarhum Mbak Sori sudah meninggal. Meninggal, tapi baru satu. Baru satu. Iya. Pas melewati ular. Iya. Baru ada korban kedua. Iya, korban kedua, ketiga, 4 sampai 7. Itu selisih nggak jauh berapa jam gitu, setengah Iya, jam gitu. sekitar 1 jam itu sekitar 1 jam 7 orang lah itu. 7 orang. Iya. Gitu. Nah, terus yang bopong satu-satu itu. Iya, kalau satu-satu gantian. Itu dicek dengan keadaan yang sama, itu nggak ada semua. Iya, ada semua. Mulailah menurun itu, ada 7 korban. Iya. Nah, terus Nah, setelah 7 korban itu, akhirnya keputusan Ustadz, kita istirahat aja dulu. Karena apa ya, korban sudah semakin banyak, ya kan? Itu kita istirahat di satu tempat nih. Nah, di situ ada pohonan kecil dan sebagainya, kita istirahat di situ. Nah, ketika istirahat kan kita semua sudah pada panik sekali nih, bingung karena udah ada 7 korban sih. Ya kan? Nah, akhirnya saya berenam, ya, pamit sama Ustadz. Nah, Ustadz, supaya saya diizinkan untuk mencari jalan, mencoba mencari jalan, berenam. Nah, itu. Nah, ketika kita mencari jalan itu, ya kan, nah, di tengah-tengah jalan dari 6 orang itu meninggal 2. Tuh. 2. Ya. Itu keadaan juga dengan keadaan yang sama. Yang sih. sama, iya. Jatuh gitu aja. Iya. Nggak kuat lah, ya meninggal. Enggak ngomong dulu, bentar, papanya. Enggak. Saya istirahat, enggak. Enggak. Lagi jalan, blek jatuh. Iya, kan meninggal. Dua-duanya, blek. Dua-duanya. Selisih nggak jauh. Nggak jauh. Selisihnya nggak jauh. Terus sama papain ditinggalkan di tempat atau dikumpulkan jadi satu dulu dengan 2 orang? Ya, dikumpulkan jadi satu terus kita tinggalkan. Ya, selisihnya sebenarnya nggak begitu, jaraknya nggak begitu jauh sih, hanya beberapa meter antara yang meninggal satu dengan yang kedua. Jadi papain izin dengan Ustadz untuk mencari bantuan, ya kan, memutuskan 6 orang itu turun dulu untuk mencari bantuan tersebut ya. Akhirnya 2 orang itu tiada juga, gitu. Sisa tinggal 4. Berarti sudah 9 orang tuh. Iya, nggak tahu yang di sana kan yang kita tinggal kan 7, tapi kan kita nggak tahu yang meninggal sudah tambah 4 lagi sih. Oh. Jadi papain sebelum turun itu ada tambahan 4 lagi meninggal. Iya, tambah 4 lagi. Itu pas lagi keadaan istirahat. Iya, istirahat. Meninggal di tempat di situ. Itu di antaranya iya. Pak Sukarjo. Iya. Berarti Pak Sukarjo itu pas lagi istirahat ya? Iya. Om saya itu ya. Sukarjo. Oh gitu. Keadaannya dengan sama ya semua. Sama dengan yang lain. Kelelahan, kecapean, Iya. meninggal. Kedinginan. Baju itu masih lepek. Masih basah. Keadaan itu waktu istirahat yang di situ juga masih hujan. Ini sudah berarti sudah menurun, sudah diberi izin turun. Barangannya papain 6 orang, 2 orang itu tiada. Ya, Sisa meneruskan. kita meneruskan perjalanan dan pada sekitar jam 3 sore itu kita menemukan bekas makan kita yang pada hari Selasa loh, bekas awal mendaki kita menemukan itu. Nah, kemudian kita kayak punya kekuatan ya sambil kita mencari jalan, dan ternyata kita dari apa ya, tidak jauh dari sampah bekas makanan itu ternyata ada jalan menurun gitu kan. Dan kita melihat rumah warga ada di sekitar tapi kecil-kecil, berarti kan kita di atas. Karena kita menurun lewat situ kan, karena sudah saking capeknya. Itu melewati pepohonan yang masih rapat atau gimana? Enggak, itu jadi pohon cuman ada kayak jalan setapak loh, kayak bekas dilewati orang, sering dilewati orang lah gitu. Ya kan, Bapak lain mengikuti itu? Iya, mengikuti itu sama teman-teman yang lain. Teman-teman ya kan? Dan kita apa ya, turunnya itu sudah tidak menggunakan kaki lagi karena kami sudah tidak kuat kan. Maka jaket saya lepas, saya taruh di pokong saya untuk jalannya pakai pokong disamati dengan jaket. Tapi belum sampai bawah, kita sudah tidak sadar, kita pingsan, dan ternyata kita ditolong sama warga orang situ. Posisinya Papa yang ditolong itu apa? Papa yang sudah dipindahkan ke tempat rumah warga atau masih ditolong di tempat Papa yang pingsan? Ya, saya sadar itu saya sudah ada di rumah orang. Sadar sudah pindah tempat di rumah warga. Iya, tapi di situ sudah banyak orang.
Terus teman Papa yang 3 lagi Iya, bersama. dijejerkan di situ. Iya, berempat kita sudah di rumah orang. Tapi banyak orang yang apa ya, di sekitar itu banyak orang melihat kita loh, menonton gitu loh. Ini orang dari mana dan sebagainya gitu. Terus warga itu bertanya kan? Ya, Terus yang Bapak punya itu rumah bertanya, "Loh, ini sampan dari mana? Kok di sini gini-gini?" Saya ceritakan. Waktu itu dari apa, kemah Pak di Mojosemi itu. Nah, itu teman-teman saya di sana di atas pada tersesat, ada yang meninggal. Waduh, tuh. Ya kamu kemahnya di mana? Di sebelah sini nih. Oh ya, diantarlah ke sana, ke tempat perkemahan. Ternyata dekat jaraknya dari perumahan warga itu sampai kemah dekat. Nah, akhirnya di perkemahan, tapi kemah di situ sudah banyak orang, termasuk santri sudah ngumpul semua di situ. Nah, tapi apa lah, tenda itu sudah apa ya, diberesi, Ya. udah diberesi. Sudah banyak warga ya, sudah banyak orang-orang yang ingin menunggu gitu berita apa gitu, keadaan seperti apa gitu. Iya, kita nggak tahu. Yang jelas setelah saya nyampe di perkemahan itu, nah, saya langsung dipulangkan ke pondok gitu. Langsung dipulang ke pondok. Iya, langsung saya pulang ke pondok. Itu Terus Papaim sendiri atau tiga orang? semua nih, semua ke pondok. Itu yang Iya, selamat itu, iya. tiga itu dipulangkan. Iya, pondok loh, dari Mojosemi itu ke pondok. Karena saya istirahat dan sudah saya tidak tahu cerita yang di situ. Sudah saya ternyata paginya sudah ramai berita kan ya. Akhirnya pihak dari keluarga saya tahu, saya dijemput sama orang tua saya, dibawa pulang. Tuh, Jadi total yang meninggal berapa Pak? 18. Sebelumnya itu Papaim bilang yang meninggal ditinggal Papaim 11. Ya, Kan 7 tambah 4 11 kan? ya, Terus barengan Papaim mau izin nyari dua. pertolongan 2. Ya, Berarti 13. ya, 13. 13. 13. Tapi 5 lagi yang meninggal itu ceritanya gimana Pak? Kan 18 kan? Ya, itu saya sudah tidak tahu. Kan saya apa lah, nanti kalau misalnya yang 5 lagi itu nanti tanya sama teman saya yang sebagai tim penolong. Oh, gitu. jadi bersambung nanti guys dengan Iya, Pak iya, Jafar itu. iya, Dengan gitu. Ustadz Jafar itu. Oh, Iya. begitu. Karena saya sudah tidak tahu. Saya kan sore itu langsung dipulangkan ke pondok. Jadi yang di atas evakuasinya gimana, keadaannya gimana, saya sudah tidak tahu. Oh. Iya. Nah, total dari evakuasi itu yang terakhir korban ditemukan itu siapa Pak Paim? Yang terakhir ditemukan itu 2 orang, Ustadz Abdul Wahab dan Ustadz Humedi. Itu sampai 7 hari dari kejadian. Nah, tapi alhamdulillah Ustadz Humedi selamat, Ustadz Abdul Wahab meninggal. Nah itu sampai detik ini Pak Paim nggak tahu kenapa dia selamat, kenapa dia ditemukan selama 1 minggu. Bahkan sisa tinggal 2 itu yang belum ditemukan. Itu belum tahu ceritanya. Belum tahu, nanti yang tahu Pak Jafar. Pak Jafar ya. Iya, yang tahu itu. Oke nih, sekarang hikmahnya nih Pak Paim atas tragedi tersebut ini buat pembelajaran Iya, bagi para pendaki-pendaki lah, iya. persiapan, perbekalan, terus hikmahnya seperti apa mungkin Kang biar buat sahabatnya gitu. Ya untuk apa lah para pemirsa itu sebaiknya seandainya kita mau melakukan sesuatu itu alangkah lebih baiknya persiapan itu dimatangkan. Jadi segala sesuatu itu memang harus dipersiapkan ya. Itu dimanapun lah kita mau mendaki, melakukan perjalanan, ya melakukan apapun kan, terus mengetahui medannya, ya kan, mengetahui keadaan tersebut hingga kita selamat sampai tujuan, ya kan. Ya, oke, baik pemirsa, mungkin sampai di sini dulu cerita singkatnya dari narasumber kita yang mengalami kejadian tragedi santri Gunung Lawu di salah satu pondok pesantren Kota Solo, ya kan. Ya ini mudah-mudahan jadi pembelajaran lah buat kita semua, bahwasannya ya sesungguhnya ya segala sesuatunya itu milik Allah. Tapi kita juga tahu mereka juga para pelajar, para santri, ya kan, menuntut ilmu, dan ini juga perintah dari pondok ya Bapak ini ya, mengikuti rila. Jadi saya mengutip Mahfuzat ya, man kharaja talabul ilmi bahwa fisabilillah. Barang siapa menuntut ilmu, dia meninggal dalam keadaan tersebut, sungguhnya dia mati di jalan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.